Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivaldi Airul Putra dengan NIM akhir 294 dari Ekonomi Pembangunan kelas D. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi artikel saya yang berjudul Fakta-fakta Pemikiran Ekonomi dalam sudut pandang aliran kapitalis dan sosialis. Baik, masuk dalam pembahasan. Dalam poin A ini kita terdapat fakta perbedaan dan persamaan kapitalis dan sosialis dari aspek filosofi ekonomi. Ya, jadi saya akan mencoba menjelaskan dari segi kapitalis terlebih dahulu. Jadi, filosofi ekonomi aliran kapitalis ini terdapat 3 fase, yaitu yang pertama, kapitalisme awal yang terjadi pada tahun 1500 sampai 1750. Kemudian yang kedua terjadi kapitalisme klasik, di mana kapitalisme klasik ini terjadi pada periode 1750 sampai 1914. Dan yang terakhir terdapat kapitalisme lanjut yang terjadi pasca 1914. Ya, kapitalisme awal yang terjadi pada tahun 1500 sampai 1750. Periode ini berawal sejak abad ke-14 sampai abad ke-16. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran pabrikasi sandang di Inggris. Tetapi perusahaan sandang tersebut belum menggunakan mesin pemintal konvensional dan pada berikutnya mampu beranjak apa yang disebut sebagai surplus sosial. Jadi, surplus sosial yang didapatkan lalu dikembangkan terus-menerus yang akhirnya bisa berkompetensi dengan pola ekonomi sebelumnya. Nah, keunggulan tersebut inilah yang lalu digunakan di bidang bisnis bahan-bahan mentah, bisnis perkapalan, bisnis pergudangan, bisnis barang-barang jadi, dan lain sebagainya. Ekspansi demi elaborasi dengan alasan keproduktivitasan telah dilakukan. Selanjutnya menghadirkan fenomena menggembarkan dengan datangnya penjajah atau yang biasa disebut sebagai imperialisme ke daerah lain. Setelah itu, kapitalisme memasarkan hasil produksinya dari suatu perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain. Pada akhirnya, perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang diterima oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua ada kapitalisme klasik yang terjadi pada tahun 1750 sampai 1914. Pada periode ini, kapitalisme mengalami perubahan, baik dari monopoli kapital dagang menjadi kapital industri. Perkembangan ini merupakan ciri khas revolusi industri di Inggris. Jadi, penerapan secara praktis dari ilmu pengetahuan teknis yang ada selama berabad-abad lamanya, sedikit demi sedikit berangsur-angsur telah dilakukan. Dengan demikian, kapitalisme menginjak dan menjadi pelopor bagi perubahan. Teknologi karena akumulasi modal memungkinkan penggunaan pembaharuan pada periode ini pula. Tepatnya, kapitalisme memulai dan meletakkan fondasi dasarnya, yaitu laissez-faire sebagai doktrin mutlak Adam Smith. Nah, apa yang dimaksud dengan laissez-faire? Mungkin ini akan menjadi pertanyaan teman-teman semua, nanti akan dibahas selanjutnya. Baik yang terakhir terdapat kapitalisme lanjut yang terjadi pada pasca 1914. Kapitalisme ini ditandai dengan 3 momentum, yaitu yang pertama adanya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika terhadap penjajahan Eropa sebagai pintu dari kapitalisme klasik, yang pada akhirnya membuat negara-negara tersebut melakukan perlawanan. Kemudian momentum yang kedua adalah perpindahan penguasaan aset dari Eropa ke Amerika. Kemudian yang ketiga adalah perubahan besar-besaran dari Bolshevik Rusia. Nah, yang selanjutnya, sistem ekonomi aliran kapitalis ini, sistem perekonomiannya memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam aliran kapitalis ini, mekanisme pasar akan tercipta dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Kemudian yang kedua,
Aliran kapitalis menganggap bahwa kebebasan individu tanpa batas untuk mencari kekayaan pribadi adalah sebuah keseharusan bagi setiap individu. Ideologi ini membuka keran kebebasan kepada umat manusia seluas-luasnya tanpa ada batasan, baik batasan keagamaan, tradisi, maupun nilai dan norma. Kemudian yang ketiga, kapitalis sangat menjunjung tinggi hak-hak kepemilikan individu terhadap sumber daya ekonomi. Dalam kapitalis, individu berada di atas masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis memberikan arah yang kuat terhadap sebuah sistem yang mengenal akan hak kepemilikan. Bahkan, hak kepemilikan merupakan salah satu ciri dalam sistem ekonomi kapitalis ini. Kemudian kita bandingkan dengan sistem ekonomi aliran sosialis selanjutnya. Nah, menurut pandangan pemikiran ekonomi aliran sosialis, mereka beranggapan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan pemikiran aliran kapitalis, bahwa aliran kapitalis ini adalah kepemilikan hak setiap individu adalah sebuah keseharusan dan merupakan sebuah ciri khas dari sistem aliran kapitalis. Sedangkan sosialis ini beranggapan bahwa kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik, bukan berdasarkan individu. Sosialisme ini tidak menyukai adanya hak milik pribadi, karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai cara untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Tentunya hal ini juga berbeda dengan pemikiran aliran kapitalis, di mana pemikiran aliran kapitalis ini mereka beranggapan bahwa kebebasan setiap individu untuk melakukan segala kegiatan produksi itu adalah sebuah keseharusan. Sedangkan dalam sosialisme ini mereka beranggapan bahwa negara lah yang mampu untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Sosialisme ini menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Kemudian yang ketiga, sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor produksi atau kesejahteraan seluruh rakyat dan bukan berpusat pada kesejahteraan pribadi, melainkan berpusat kepada kesejahteraan rakyat. Artinya di sini pandangan sosialis ini mereka menginginkan bahwa kesetaraan, kesamaan dalam suatu negara. Jadi sosialisme ini menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Kemudian tadi kan sempat dibahaskan mengenai kapitalisme tentang hak individual. Nah, dalam pandangan sosialisme, sistem ekonominya bersifat lebih kolektif atau rasa kebersamaan atau lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu. Hal ini sudah nampak sangat jelas bahwa perbedaan pemikiran aliran kapitalis dan sosialisme. Kemudian dalam konsep hak milik, ekonomi kapitalisme menjunjung tinggi hak-hak milik individu terhadap sumber daya ekonomi. Berbeda halnya dalam konsep hak milik ekonomi sosialisme, di mana hak milik ekonomi sosialisme ini mereka menghilangkan hak milik individu dan sumber daya ekonominya adalah kepemilikan kolektif atau kebersamaan masyarakat maupun negara, sehingga hak-hak tersebut tidak wajib memilikinya. Nah, itulah perbedaan-perbedaan mengenai pemikiran ekonomi aliran kapitalis dan juga sosialis. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba memaparkan persamaan pemikiran ekonomi aliran kapitalis dan juga sosialis, bahwa persamaan antara keduanya adalah sama-sama dibangun berdasarkan hal-hal keduniawian. Kapitalisme dan sosialisme ini dibentuk di atas landasan nilai atau value yang sama, yaitu materialisme dan hedonisme. Yaitu arti dari materialisme dan hedonisme ini adalah segala kegiatan manusia dilatar belakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu yang bersifat duniawi.
Dan kapitalisme maupun sosialisme dibangun di atas pandangan dunia yang sekuler, yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan juga material atau agama dan dunia. Nah, kemudian masuk dalam poin B. Poin B ini dalam artikel saya membahas tentang nilai ekonomi yang diharapkan dari pemikiran ekonomi kapitalis dan sosialis. Sebelum saya membahas tentang nilai ekonomi yang diharapkan, perlu diketahui bahwa sistem ekonomi kapitalis berdasarkan yang pertama adalah hak milik swasta atau private property. Lembaga ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme. Ia menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber-sumber daya melalui cara yang legal, mengadakan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan hak alamiah terlepas dari kekuasaan negara. Kemudian yang kedua, the invisible hand. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan invisible hand ini? Jadi, the invisible hand ini kata lainnya adalah dibina oleh tangan yang tak terlihat. Prinsip tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat, setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalis dimotivasi oleh kekuatan ekonomi, sehingga ia bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. Kemudian yang ketiga, terdapat individualisme ekonomi laissez-faire. Pernyataan ini menjadi kata kunci kapitalisme dalam arti bahwa tiadanya intervensi pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Intervensi pemerintah dibatasi aktivitas-aktivitas tertentu. Kemudian yang keempat, adanya persaingan dan pasar bebas atau free market competition. Prinsip bekerjanya mekanisme pasar menyebabkan terjadinya persaingan. Persaingan terjadi antara penjual barang-barang yang serupa untuk menarik pembeli, antara pembeli untuk mencapai barang-barang yang mereka inginkan, antara pekerja untuk memperoleh pekerjaan, antara pihak majikan untuk memperoleh pekerja, dan antara pembeli dan penjual sumber-sumber daya untuk mencapai syarat yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, aliran kapitalis sering disebut sistem ekonomi pasar bebas atau laissez-faire ini. Jadi, mereka menggunakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan menurut pemikiran ekonomi aliran sosialis, mereka menggunakan sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sosialis ini juga lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedangkan individu adalah hanya sebagai fiksi belaka. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Peran pemerintah sangat kuat. Oleh karena itu, aliran sosialis ini sering disebut dengan sistem komando. Jadi, dapat disimpulkan dari pemaparan materi di atas, nilai ekonomi yang diharapkan oleh para pemikir aliran kapitalis adalah setiap individu bebas untuk melakukan mekanisme pasar sendiri dengan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa ada campur tangan pemerintah. Mereka para aliran kapitalis, setiap individu mengejar kekayaan masing-masing sehingga itu ketimpangan tidak dapat dihindari. Sedangkan nilai ekonomi yang diharapkan oleh para aliran sosialis, mereka menginginkan kesetaraan dalam ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah ikut campur dalam mengawasi perekonomian dalam aliran sosialis tersebut. Kemudian masuk dalam poin C dalam artikel saya. Di sini menjelaskan tentang kebijakan yang digunakan oleh aliran kapitalis dan sosialis. Kebijakan yang digunakan oleh aliran kapitalis adalah sistem ekonomi pasar yang mengedepankan jumlah permintaan dan penawaran dalam pasar, atau biasa yang disebut mekanisme pasar bebas, atau yang dikenal juga sebagai sistem laissez-faire. Sistem tersebut dikenal juga dengan sistem perekonomian liberal karena adanya kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan
Yang digunakan oleh aliran sosialis menurut Karl Marx, sistem perekonomian ini dijalankan oleh pemerintah sebagai pemegang kontrol dalam menentukan faktor produksi. Jadi, jenis dan jumlah barang yang diproduksi serta alat-alat produksi pun dikuasai negara. Begitupun pula dengan pembagian dan jenisnya. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah pemikiran ekonomi aliran kapitalis memiliki sistem ekonomi yang bebas, di mana mekanisme pasar akan tercipta dengan sendirinya. Sedangkan pemikiran ekonomi aliran sosialis terdapat adanya campur tangan pemerintah untuk mengontrol kegiatan ekonomi. Kemudian, bersamaannya keduanya juga sama-sama dibangun berdasarkan keduniawian atau materialisme dan hedonisme. Nilai ekonomi yang diharapkan dari sistem ekonomi aliran kapitalis adalah mendapatkan keuntungan dari kekayaan yang sebesar-besarnya. Sedangkan nilai ekonomi yang diharapkan oleh sistem ekonomi sosialis adalah kemerataan ekonomi. Sementara itu, kebijakan yang digunakan dalam sistem ekonomi aliran kapitalis adalah kebijakan mekanisme pasar bebas atau laissez-faire. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis yang digunakan adalah kebijakan hanya ini terpusat saja dari yang dapat pemerintah. saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan baik dari kata maupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.